Bab 116. Ibu, aku tak mau pergi dari keluarga Dharmawangsa, tapi aku pun tidak tega melihat mata ayah. Dia sangat merindukanku dan ingin memelukku serta memanggilku sebagai putranya. Apa yang harus kulakukan, Bu? Gumam Rangga pelan dengan wajah sendu. Setelah dirasa agak lama berada di makam, Rangga kembali ke rumah. Dora dan Dimas masih sibuk dengan gamenya. Rumah pun dalam keadaan sepi. Rangga melihat Sonia tertidur di atas kasur Cici yang pintu kamarnya sedikit terbuka. Rangga mengintip ke dalam kamar. Cici sedang menopang dagu di depan jendela. Loh, kapan pulang? Bukannya semalam nginep di rumah Om Ales? Tanya Rangga terkejut melihat Cici. Sudah ada di rumah 10 menit yang lalu. Cici menoleh pada Rangga. Kamu habis dari makam? Tanya Cici. Rangga terkejut. Iya, jawab Rangga berusaha bersikap normal. Ini kali ketiga aku melihatmu ke makam leluhur, cetus Cici. Ya. Kalau senggang aku kadang suka ke sana. Berbincang dengan para leluhur papa dan mama yang sudah sangat baik pada kita. Aku mau tidur lagi, semalam begadang main game. Rangga kaget karena Cici mengetahui dia beberapa kali pergi ke makam. Cici mengerutkan kening setelah Rangga pergi ke kamarnya. Kenapa tingkahnya aneh? Kenapa kelihatan gugup? Gumam Cici. Haruskah sesering itu ke makam? Atau, jangan-jangan, Cici merasa penasaran, kenapa Rangga tampak gugup. Apa dia ke makam Ibu Mutiara? Apa diam-diam Rangga sudah tahu kalau dia anak Om Tama? Desis Cici seraya memperhatikan Sonia yang mendengkur halus di atas kasurnya. 0x Wiratama pulang dari ke rumah tanpa menyapa Alfian yang sedang bermain di ruang tengah. Papal, panggil Alfian berlari dan menggenggam jari tangan Wiratama. Tanggapan Wiratama sudah tidak sehangat dulu pada Alfian. Dia menepis halus genggaman tangan mungil. Alfian. Papa. Alfian tampak sedih. Mas, kamu kenapa selalu saja bersikap dingin pada Alfian? Kasihan, dia kehilangan kamu, Mas. Yulia muncul dari dalam kamar dan protes. Aku memang kasihan. Dia tidak bersalah. Tapi rasanya aku sudah malas berpura-pura menyayanginya. Sahut Wiratama. Alfian anakmu, loh. Kenapa harus berpura-pura menyayanginya? Sahut Yulia. Wiratama menghela napas keras. Dia mengeluarkan amplop coklat besar dari dalam tas lalu memberikannya pada Yulia. Apa ini? Tanya Yulia. Bukalah, sahut Wiratama. Yulia penasaran dan langsung membuka amplop dan mengeluarkan selembar kertas di dalamnya. Dia terbelalak setelah melihat isinya. Apa ini, Mas? Pekik Yulia. Kamu tak bisa membacanya dengan baik. Itu surat cerai, Yulia. Tangan Yulia gemetar. Kamu menceraikan aku. Bisiknya lirih. Ya, tapi kenapa? Wiratama menoleh ke arah Alfian yang masih menatapnya penuh harap. Karena Alfian bukan darah dagingku. Ucap Wiratama pelan tapi cukup terdengar oleh Yulia juga istri pertama ayahnya. Surat cerai di tangan Yulia terlepas. Alfian anakmu, Mas. Bukankah kamu sudah melakukan tes DNA? Iya, sudah. 2 kali malah. Dan keduanya berhasil kamu palsukan. Licik sekali kamu Yulia. Wiratama memandang Yulia dengan tatapan tajam. Yulia jatuh luruh ke lantai. Istri pertama ayah Wiratama pun tak kalah terkejutnya. Tapi dia senang karena ternyata Alfian bukan anak kandung Wiratama. Tanda tangani surat cerai itu dan angkat kaki dari rumah ini, bawa Alfian dan temui Franz, ayah kandung Alfian. Segera kamu pergi dari sini. Aku sudah muak denganmu. Wiratama masuk kamarnya sendiri dan menutup pintu dengan keras. Papa. Alfian menepuk-nepuk pintu kamar Wiratama dengan telapak tangannya yang mungil. Papa gendong, aku mau gendong.
Teriaknya panik saat melihat Yulia menangis histeris merobek-robek surat cerai dari Wiratama. Ophelia, istri pertama ayah Wiratama mendekat pada Yulia. Kau robek hingga jadi serpihan kecil pun percuma. Wiratama bisa memberimu 1000 lembar lagi surat cerai. Kasihan sekali, sudah jumawa jadi nyonya rumah tapi pada akhirnya ditendang bagai sampah. Cibir Ophelia. Yulia tak peduli dengan ocehan Ophelia. Dia merobek surat cerai dengan emosi. Kalau kamu berselingkuh dari Tama, kenapa sesakit itu diceraikan? Berarti kau memang tidak mencintai suamimu, Yulia. Percuma menangis. Alfian bukan darah daging Tanjung Kusuma. Oh, Tuhan. Aku ingin tertawa saja, hei perempuan pezina. Ophelia asyik menghina Yulia. Papa, Papa. Melihat dua orang wanita yang sedang saling berteriak itu, Alfian semakin kencang mengetuk-ngetuk kamar Wiratama. Pintu terbuka, Alfian berlari masuk sambil menangis. Wiratama sebetulnya tidak tega melihat Alfian. Dia biarkan anak itu naik tempat tidur dan meringkuk sembari sesenggukan. Wiratama menyelimuti Alfian lalu menepuk-nepuk pahanya lembut. Tangis Alfian mereda. Dia terisak. Tertahan. Papa, panggil Alfian lirih seraya menoleh pada Wiratama yang duduk di tempat tidur. Gendong. Wiratama menghela napas dalam. Tidurlah, nak. Alfian berbalik lagi dan menyurupkan wajahnya ke bawah guling. Wiratama tidak tega. Alfian tidak bersalah. Digendongnya anak kandung lelaki lain itu. Alfian memeluk leher Wiratama erat. Aku takut, Mama nangis. Oma malah, isak Alfian, kepalanya jatuh di bahu Wiratama. Wiratama tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengusap-usap punggung Alfian bermaksud menenangkan. Di luar kamar, Ophelia masih saja menghina dan mencibir Yulia. Bagaimana kalau opa di Swiss tahu sepak terjangmu menjadi nyonya di rumah ini? Jumawa karena sudah melahirkan benih lelaki lain. Oho, Yulia, murahan sekali kau jadi perempuan. Yulia berdiri dan menatap nyalang pada Ophelia. Jangan Mama pikir Mama lebih suci dariku. Aku tahu kalau Mama dan anak Mama lah yang mengotak-atik mobil Mas Tama hingga kecelakaan dan membuat Mas Tama koma serta Mutiara meninggal. Mau bukti? Aku punya bukti itu, Ma. Kalau Mama pikir bisa pongah melihat aku keluar dari rumah ini, aku juga akan memastikan Mama dan keturunan Mama tidak akan mendapatkan warisan apa-apa. Ucap Yulia pelan, dia tak ingin ucapannya didengar Wiratama. Wajah Ophelia memucat. Dia menarik kerah baju Yulia. Kau, seorang pezina, jangan pernah berani mengancamku. Lalu Mama apa? Pembunuh. Apa ada yang lebih baik dari kedua kata itu, Ma? Desis Yulia. Ophelia melepaskan cengkeramannya di baju Yulia dengan kasar. Dia menatap Yulia dengan mata membeliak. Aku tidak kenal Mutiara. Siapa dia? Desisnya pelan. Mutiara adalah perempuan kedua Mas Tama dan dia mengandung anak lelaki saat itu, Ma. Aku tidak tahu pasti apa Mas Tama hanya dekat atau memang menikahi gadis itu secara siri, jawab Yulia dengan dagu tengadah. Hei, kau bilang Mutiara perempuan kedua Tama. Lalu kau menyalahkan aku. Hubungannya apa? Jelas kamu pelakunya karena cemburu. Kamu yang membuat rem mobil Tama blong. Yulia tertawa sinis. Aku tidak mengatakan mobil Mas Tama remnya blong, Ma. Ophelia terkejut, dia terjebak dengan tuduhan Yulia yang memang benar adanya. Dia tampak sedikit salah tingkah di depan Yulia. Mama pikir Papa tidak tahu kejahatan Mama. Yulia menyeka semua sisa air mata di wajahnya. Ophelia mengernyit. Sikap suaminya tidak pernah berubah selama ini. Tidak ada yang mencurigakan. Ini pasti hanya akal-akalan Yulia untuk kembali menjebaknya dengan permainan kata-kata. Ophelia berusaha tidak terpancing. Tidak usah menyudutkan aku. Kemasi saja barang-barangmu segera. Tama sudah muak melihatmu di rumah ini. Pergi sana kau, pelacur. Umpat Ophelia.
Yulia tergemap. Dia memandang sinis Ophelia lalu berbalik ke kamar hendak mengemasi baju-bajunya dengan segera. Yulia menelepon Franz untuk segera menjemputnya. Sudah kepalang tanggung ketahuan, maka sekalian saja Yulia meminta Franz menjemputnya dengan jantan. Tak disangka Franz menyanggupi permintaan Yulia. 2 jam kemudian Franz tiba di rumah Wiratama. Dia dengan santai masuk rumah. "Di mana suamimu?" tanya Franz pada Yulia yang sudah membawa banyak travel bag. "Ada perlu apa mencariku?" tanya Wiratama muncul di depan Franz seraya menurunkan Alfian yang tertidur di bahunya. Wira meletakkan Alfian di sofa. Franz melihat Alfian dengan tatapan datar, tanpa ekspresi. "Terima kasih kau sudah menafkahi dan menyayangi anak itu," ujar Franz. "Jangan banyak basa-basi. Bawa semua milikmu dari rumah ini," titah Wiratama pelan, sama-sama tanpa ekspresi. Franz melihat wajah Wiratama seksama. "Apa kau sakit hati? Kau menahan perasaan mengetahui istrimu selingkuh dan melahirkan anak dari lelaki lain?" Wiratama mengernyit. "Aku tidak sakit hati. Karena aku memang tidak pernah memiliki hati pada perempuan itu," jawab Wiratama sembari menoleh pada Yulia. Dia tetap tenang. Franz mengepal, kedua rahangnya mengeras. "Brengsek kau, Wiratama. Setelah mengambil mutiara dariku kau tetap bersenang-senang memiliki istri." Wiratama kembali mengernyit. "Tunggu, mengambil mutiara darimu? Mutiara itu kekasihku. Aku sangat mencintainya dan ingin menjadikannya pasangan hidupku. Tapi kau datang merayu serta menggodanya hingga dia berpaling dariku," sentak Franz. Ucapan Franz bagai petir menggelegar yang mengejutkan Yulia. "Franz, apa kau bilang?" Yulia menjatuhkan tasnya seraya menganga tak percaya dengan pendengarannya. Wiratama memejam, dia mengingat cerita yang pernah Mutiara utarakan. Mutiara saat itu memang memiliki kekasih tapi saat diajak menikah, sang kekasih ingin mencicipinya terlebih dahulu, Mutiara tentu saja tidak mau. Dia ingin sah dulu baru menyerahkan segalanya. Tapi Mutiara bilang, kekasihnya sangat problematik, takut reputasinya hancur jika terburu-buru menikah dengan Mutiara. Saat itu Wiratama tidak terlalu antusias mengetahui siapa dan latar belakang kekasih Mutiara. Wiratama menawarkan pernikahan siri saat itu pada Mutiara dan berjanji akan memenuhi semua kebutuhan Mutiara. Tak diduga Mutiara memutuskan untuk memilih Wiratama dan mengakhiri hubungannya dengan kekasihnya. "Oh, jadi kau lelaki itu yang enggan menikahi wanita yang dicintainya karena karir keartisanmu takut meredup. Bukannya menyetujuinya kau malah merayunya untuk menyetubuhinya. Picik dan licik sekali pikiranmu," cibir Wiratama. Wajah Franz memerah, kedua matanya berkilat penuh amarah. "Lalu kau sendiri apa? Kau menyentuhnya padahal kau sendiri sudah punya istri," geram Franz. "Loh, aku menikahinya secara siri. Aku tidak sembarangan menyentuhnya. Perlu kau tahu, aku berpaling pada Mutiara karena dia, perempuan itu sudah bermain belakang jauh sebelum kau mengenalnya. Jadi jika kau pikir aku akan sakit hati dengan pembalasan dendammu, kau salah besar. Aku sama sekali tidak sakit hati, maka pergilah sekarang juga. Bawa perempuan itu dan darah dagingmu." Franz sungguh geram. Dia pikir Wiratama akan marah besar, memukulnya dan kehilangan akal karena dia berhasil membuat Yulia dihamili olehnya. Tapi nyatanya, Wiratama tetap bergeming dengan wibawanya. "Kurang aja kau Wiratama." Kedua tangan Franz yang mengepal tampak gemetar. Wiratama tersenyum sinis. "Kau pikir aku akan murka dengan perselingkuhan istriku, lalu mencakar serta menghajarmu? Maaf, tanganku terlalu berharga kalau harus mengotorinya untuk menghajarmu. Aku tak perlu membuang-buang energi demi pengkhianatan perempuan itu." Wiratama tak peduli dengan Yulia. Franz pun membuka tabir jika dia mendekati Yulia karena dendamnya pada Wiratama yang sudah merebut Mutiara darinya.
Sungguh malang nasib Yulia. Franz, kau mendekatiku bukan karena kau sungguh-sungguh menginginkanku. Lirih suara Yulia. Franz menghela napas dalam. Maaf, Yulia. Kau hanyalah alat sebagai pembalasan rasa sakit hatiku pada lelaki yang sudah merebut kekasih hatiku. Yulia limbung, dia luruh ke lantai. Dirinya merasa sangat terhina. Dicampakkan suami sekaligus. Selingkuhan. Franz pun pergi dengan membawa kegeraman hati. Sampai akhir dia tidak mampu membuat Wiratama merasakan sakit hati yang pernah dia rasakan. Ternyata Wiratama tidak benar-benar mencintai Yulia. Wiratama hanya memandangi Yulia tanpa ekspresi setelah kepergian Franz. Pergilah sendiri ke rumah orang tuamu, tak ada lelaki yang bisa kau harapkan untukmu sebagai tempat bersandar. Wiratama berkata pelan dan berlalu masuk kamar meninggalkan Yulia yang merasa sangat-sangat terhina, dicampakkan dua lelaki sekaligus. Yulia memandangi Alfian yang tergolek nyenyak di atas sofa. Kasihan sekali nasib anak itu. Dia tidak akan pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Yulia bingung, hendak kemana dia pulang. Jika pulang ke rumah orang tuanya, sudah pasti akan menjadi beban pikiran ayahnya yang sakit keras. Ibunya pasti akan marah besar. Pernikahan Wiratama dan Yulia memang terjadi karena Opa Tama merasa berhutang budi pada ayah Yulia yang sudah menyelamatkan nyawanya dari kebakaran sebuah gedung yang sedang dibangun kala itu. Ayah Yulia sakit hingga kini diakibatkan dari kebakaran, dia melindungi Opa Tama, merelakan tubuhnya sebagai pemadam. Kebakaran tertimpa bangunan runtuh demi melindungi Opa Tama. Itulah sebabnya Yulia merupakan kesayangan Opa Tama yang berada di Swiss. Tanpa tahu sepak terjang, Yulia sebenarnya seperti apa? Aku harus kemana? Bisik Yulia pilu. Ophelia muncul dan duduk di seberang sofa Alfian yang sedang tertidur. Kasihan sekali dirimu, Yulia. Cibir Ophelia. Yulia tidak tahu harus kemana. Akhirnya dia menelepon Dyah Pitaloka, sahabatnya. Tuh. Jam 11 malam lewat 30 menit Yulia tiba di rumah Dyah Pitaloka. Dirinya disambut dengan ramah oleh Dyah dan Ustaz Ridwan. Ustaz, aku minta maaf sudah merepotkan malam-malam, ucap Yulia dengan penampilan kusut masai. Ustaz Ridwan merasa iba. Terlepas dari sepak terjangnya yang memalukan, kondisi Yulia saat ini sedang membutuhkan bantuan. Ya sudah, menginap dulu untuk sementara di sini. Ayo, sini, biar aku tidurkan Alfian di kamar tamu. Dia senang karena suaminya berkenan menerima Yulia di rumahnya. Kedua suami istri yang belum dikaruniai anak itu tidak banyak bertanya. Mereka hanya meminta Yulia membersihkan diri lalu tidur. Biar esok hari Yulia bercerita jika memang ingin bercerita. Satu yang pasti yang mereka tahu, Yulia dicampakkan oleh suami dan selingkuhannya dalam waktu bersamaan. Abi, terima kasih Abi sudah menerima Yulia malam ini. Sahabatmu sedang butuh bantuan. Kasihan dia mau kemana, bukan? Sudah Umi tidur lagi saja, istirahat. Besok kan harus syuting lagi dengan ayah kandung Alfian. Brengsek banget si Franz. Dia hanya menjadikan sahabatku alat untuk balas dendam. Maki dia. Ses, tidak boleh mengumpat. Tegur Ustaz Ridwan lembut. Abi salut Umi punya sahabat dan rekan kerja yang menyimpang tapi Umi tetap tidak ikut terjerumus mengikuti jejak keduanya. Teh, Abi. Umi tuh sering menasihati Yulia tapi ya gitu lagi. Di luar sifatnya yang sering berselingkuh. Yulia baik, Bi. Dia sangat setia kawan. Ya sudah. Tak apa-apa. Ayo, kita tidur. Besok minta Mbak Hasni untuk memasak makanan yang disukai anak-anak, kasihan anak sekecil itu tidak tahu apa-apa. Iya, Bi. Dia memeluk suaminya lalu memejam. Sementara itu Ustaz Ridwan memperhatikan wajah cantik istrinya. Dulu, dia adalah artis terkenal yang kerap mengumbar keseksian tubuhnya.
Dia bersyukur dia totalitas berubah cara berbicara dan juga penampilan dirinya sejak menikah. Rangga diam-diam bersembunyi di balik dinding yang tidak terlihat oleh siapapun. Hari ini Wiratama datang berkunjung ke rumah Resa. Pasti akan ada kabar terbaru mengenai keluarganya.